Oke Bor, selamat pagi, selamat hari Minggu nih buat kawan-kawan mitra harapan. Gimana nih hujan nih dari pagi atau dari subuh tadi ya? Kira-kira masih on beat apa enggak kalian nih? Kalau gua udah off beat ya. Emang kalau hari Minggu udah biasanya jatah off beat. Video ini gue cuma berbagi aja nih, berbagi info apa berbagi pengalaman aja ya, karena memang di channel 90-an core ini udah nggak lagi mengupload video live on beat ya. Semua video live on beat adanya di Gomak Siparung. Untuk 90-an core ini gue cuma sharing-sharing aja ya, info-info atau semua yang gue alamin selama di Gojek ya. Dan ini mingguan mulai dari 15 Desember itu kita udah mulai drop ya. Sebelumnya itu 8 sampai 14 Desember masih normal ya, masih aman. Ini narik males ya 1,1, dan udah mulai 15 Desember itu udah mulai drop ya, drop parah ya. Ini pendapatan mingguan terendah selama fokus di Goret 2 tahun belakang ya. 282 nih di 15 Desember sampai 21 Desember. Itu udah mulai drop ya. Karena apa namanya, muncul program yang baru ya. Di level-level itulah, muncul level-level itu ya. Kalau misalnya level itu nggak berpengaruh, kemungkinan besar nggak bakalan sampai drop kayak gini ya. Jadi besar atau kecil, namanya level itu ada pengaruhnya Bro ya. Walaupun gue sendiri belum membuktikan ya, karena gue masih di mitra harapan. Jadi ini lagi progres naik level dulu baru bisa berbagi info lebih lanjut ya. Tapi ada beberapa teman kita juga yang udah sharing ya, contohnya seperti yang ini nih, coba kita cek. Nah ini dia Bor, nih Bang Miao 900, akun dari andalan sehari bisa 15 trip, turun ke harapan sekarang cuma mentok 2 trip aja, solusinya gimana Bang? Nah ini dia, tadinya andalan ya, terus turun ke harapan, akunnya malah drop di harapan ya. Ya kalau gue jawabnya itu udah ada jawaban sendiri ya, karena dia yang mengalami ya. Kalau gue kan belum mengalami Bor gitu ya. Jadi ada sedikit istilahnya apa ya, buat gue ini ada sedikit masukan-masukan dari kawan-kawan itu kan ya, ada sedikit masukan-masukan lah ya. Nah, dan satu lagi yang Bang apa nih, nah ini Bor ya, Bang Awan, gue pemain under di Jakarta, argo di bawah 20k, disikatin semua, nyortir area juga, tapi argo dominan under. Pas skema level akun baru muncul di pertengahan bulan Desember, orderan itu mulai terasa berat dan delay, udah nggak normal banget. Orderan garet hemat nggak dapet setelah seminggu gue jalanin, jadi makin yakin ini sistem berubah, karena biasanya nggak begini parah walaupun akhir tahun. Jadi pas Desember gue putusin naik ke juara dan bener-bener orderannya normal lagi, cuma ya gitu, kita sortir nggak bisa barbar tapi tetap jaga performa. Nah si Abang Awan ini satu pemikiran sebenarnya sama gue ya. Karena apa ya, karena akun yang selama ini fokus gitu ya, tiba-tiba drop, itu nggak mungkin kalau nggak ada satu yang dirubah gitu kan. Pasti ada satu perubahan yang kita juga masih bertanya-tanya. Dan kalau gue memang sifatnya gue itu mau cari tahu sendiri gitu kan, tapi dengan ya kayak gini, referensi-referensi dari teman-teman semua juga yang udah merasakan duluan. Jadi gue nggak hilang arah gitu, jadi gue ada referensi atau ada tujuannya. Kalau dari teman-teman juga udah berani sharing atau berani speak up ya, jadi gue tahu langkah-langkah kedepannya bagaimana gitu kan. Dan ini dia, tadinya sortir di harapan lancar, tiba-tiba drop ya. Mungkin itu sama pengalamannya sama gue ya, cuman bedanya mungkin dia under, kalau di gue kan puluhan sampai kakap kadang-kadang ya, walaupun masih ambil belasan ribu gitu ya. Ini pemikirannya sama gue gitu Bor. Jadi
pasti ada pengaruh dari level itu. Walaupun masih ada yang juara-juara itu dikasih anyep ya. Nah itu juga jadi satu apa ya, pertanyaan juga ya, yang juara masih anyep itu akunnya mainnya gimana gitu kan ya, mungkin masih belum fokus satu titik atau bagaimana, gue juga nggak paham. Dan ada juga harapan-harapan yang masih aman nyortir gitu kan, yang aman nyortir. Nah kalau yang harapan-harapan aman nyortirnya, kita juga harus lihat lagi itu dia wilayahnya bitnya di mana gitu kan. Kalau misal wilayah memang di pusat-pusat orderan gitu kan, ya pasti masih aman. Kenapa masih aman? Contoh kecil aja, misal di satu wilayah dia bit orderannya 15 misal, terus sekitaran situ driver prioritasnya 10 ya kan, taruhlah jadi 11 sama dia gitu. Nah yang 10 itu udah bawa orderan kan, masih ada sisa 5 orderan, dan 5 orderan itu yang bakalan nantinya jadi masuk ke akun si harapan yang ini karena emang udah nggak jadi prioritas ya, terutama kalau gosen di wilayah-wilayah yang memang pusat gosennya pasti beludak ya. Jangan samain sama kita atau gua misalnya yang mainnya sekiranya di pinggiran kota, yang orderannya mungkin harus banyak geser-geser karena pusatnya itu enggak cuma satu titik. Misal pagi di satu titik di komplek, nah itu kan udah berlalu tuh pagi. Nah agak siangan dikit harus pindah lagi, geser dikit, cari yang memang sekiranya peluang orderannya ada gitu kan. Beda sama yang memang pusat orderan di satu titik circle itu memang pusat orderan, jadi jumlah ordernya lebih banyak dari driver-driver yang memang diprioritaskan. Nah dari situ ada kesempatan, ada celah si driver harapan ini masuk ya, karena memang yang prioritas itu udah bawa order, misalkan ada jeda waktu dia buat kembali lagi kan, bawa order, misal bawa dia pergi, nah itu kan ada jeda waktu, jadi si harapan ini ada peluang, ada celah buat dapat order seperti itu Bor ya, kalau menurut kacamata gue ya. Ini balik lagi ke pendapatan yang ini Bor ya, mingguan kita ini minggu pertama setelah drop nih, udah mulai drop parah ya, terus minggu kedua ada peningkatan nih Bor nih. Nah ini dari peningkatan ini gue sedikit memahami sendiri akun gue kayak gimana nih ya dari peningkatan ini. Terus minggu ketiganya agak mulai drop lagi, itu dibarengi hujan juga ya, karena cuaca juga nggak kondusif, jadinya online-nya nggak terlalu fokus, nggak terlalu lama, kebanyakan berhentinya. Dan ini yang terakhir nih minggu sekarang ya, minggu sekarang ini udah masuk Januari ya. Dan di ini Januari ini udah mulai proses menaikkan level ya nih, dari 5 Januari sampai sekarang tanggal 11 nih kita libur nih ya, berarti sampai 6 hari kemarin ya, ini udah ada peningkatan lagi nih. Nah peningkatan ini terjadi ketika kita udah mulai jarang melewati ini jarang melewati orderan, atau jarang cancel ya. Kalau cancel emang gue jarang ya, tapi jarang melewati orderan karena memang persentase order masuknya juga nggak banyak ya, itu masih di bawah 10 persentase ordernya, nggak sampai belasan ya, jarang gitu orderan yang masuk, jadi nggak terlalu banyak melewati. Dan ketika gue nggak terlalu banyak melewati, jumlah pendapatan tuh mulai meningkat nih ya, walaupun ya mau nggak mau harus terpaksa di mix sama gosen ya, gosen. Karena yang gue rasain ambil goret adanya di pagi hari doang, di saat jam-jam memang sibuk, orderan goretnya mulai banyak gitu. Mungkin yang gue dapat ya seperti yang tadi gue bilang ya, di satu titik di satu titik wilayah bit, ketika orderannya ada 15 dan driver prioritasnya cuma 10, dan disitu ada kesempatan gue buat dapet yang 5 orderan tersisa itu. Nah itu yang gue bilang
celah atau kesempatan buat dapat. Kenapa gue masih dapat gitu kan, karena memang awalnya gue itu udah fokus layanan di Goret doang ya, jadi mungkin masih masih agak-agak ada rasanya buat Goret itu masuk ke akun ya. Ya itu adanya pagi doang tuh, pagi jam-jam sibuk. Nah ketika siang itu Goretnya hilang lagi. Kenapa bisa hilang? Nah karena Goret di siang hari jumlah ordernya mulai agak menurun ya, dari misal kayak tadi pagi 15, dan di agak siang mungkin mulai menurun 10 atau 8, dan di siang itu report-report yang prioritas ya udah banyak gitu kan, udah banyak mulai pada keliweran, nggak kebagian lah kita. Sekalipun kebagian mungkin ada satu yang memang buangan kayak sekiranya harga 10.000 ya, mungkin nggak diambil sama driver. Nah itu kita dapat ya, mau nggak mau kita ambil ya kan, namanya kita juga lagi dalam proses ya. Harga-harga buangan kembali kita ambil kayak dulu waktu bentuk Goret only ya, jadi harga-harga buangan yang nggak mau kita ambilin. Dan kalau nggak diseling sama Gosen, apa ya namanya, kita sambil membentuk atau sambil mencoba naikin level, tapi juga kita harus seimbangin dengan pendapatan hariannya gitu bro. Jadi kalau misal nggak disambung sama Gosen, yang ada malah biaya operasional sama pendapatan itu terbalik ya, atau lebih besar biaya operasionalnya daripada pendapatan hariannya. Kayak misal kalau gua kan mau bensin misal 40.000 ya, penuh tuh ya, penuh. Nah kalau nggak diimbangi sama ambil Gosen siang ya, itu 40.000 itu seharian muter-muter habis. Sedangkan kita dapat misal Goret cuma dua lah, hitungan dua itu 20.000, 40.000 kan itu udah habis ya, belum nanti di operasionalnya untuk makannya nggak ada gitu kan. Jadi keluar nombok lah istilahnya. Jadi mau nggak mau harus di mix sama layanan Gosen, yang memang kalau Gosen agak banyak gitu kan, kadang-kadang sama aja ya, dapat mentahan atau dapat pentalan dari Gosen-Gosen yang sekiranya barangnya agak besar mungkin, atau barangnya atau antaranya jauh gitu ya, atau antaranya ke tempat yang pemain Gosen sendiri jarang mau ambil lah gitulah. Atau multi ya, multi kan kalau multi setahu gue banyak ya, maksudnya kalau pemain Gosen multi itu pengennya yang harga di atas 50.000 gitu kan, kalau yang di bawah 50.000 jarang diambil. Nah itu jadi satu kesempatan juga, walaupun gue rasain sendiri ya, kemarin-kemarin bawa multi itu agak-agak makan waktu. Iya makan waktu, terus jadi apa namanya, jadi deg-degan gitu kan, barangnya apa nih, bawa dua barang takutnya gede-gede, tapi ya memang nggak terlalu gede kalau multi biasanya ya. Cuman makan waktu, pasti makan waktu ya, tapi ya itu semua bagian dari proses, bagaimana kita bisa bersabar dulu lah untuk berproses. Karena tujuan gue pada akhirnya coba buat naikin level ke contohnya andalan dulu lah ya, biar apa, biar tahu jawaban sebenarnya apa namanya, program atau sistem ini kalau sekarang itu gimana gitu kan. Karena kalau nggak merasakan sendiri, gue masih penasaran gitu kan, walaupun ya mungkin pendapatan masih lumayan lah ya, walaupun kita diharapkan nih sekarang nih udah mulai agak peningkatan karena memang celahnya udah ketahuan ya. Cuman gue pengen tahu, tetap pengen naikin level, biar apa, biar tahu jawaban sendiri, atau biar tahu perbedaan dari harapan ke level yang lainnya itu ya, biar tahu perbedaannya. Dan akhir-akhir ini gue malah sering lewatin. Kenapa sering ngelewatin padahal pengen naik level? Karena kadang-kadang gosennya nggak habis, maksudnya apa ya, nggak ngotak gitu lah, nggak ngotak atau nggak terlalu imbang gitu ya, ongkir sama antar atau jemputnya, jadi gue masih lewatin ya. Paling prioritas gue sekarang lebih ke pendapatan harian dulu ya, sambil tetap menjaga performa buat cepet naik level, tapi tetap prioritasin pendapatan dulu. Karena apa? Karena kita persiapan buat nanti puasa ya kan, puasa lebaran. Dan mungkin gue juga main mix mungkin sampai lebaran ya, karena feeling dari yang udah bulan puasa itu ramenya
ya pengiriman pasti ramai di bulan puasa ya, apalagi kalau bulan puasa kan orang-orang juga keluarnya agak jarang-jarang, kecuali yang memang beraktivitas seperti biasa gitu kan, anak sekolah, pekerja. Dan anak sekolah pun nanti biasanya awal puasa sama sebelum lebaran itu kan dia libur ya biasanya ya. Makanya gue mungkin masih tetap mix sama layanan gosen sampai lebaran. Nah sampai setelah lebaran mungkin baru kita mulai fokusin lagi ya mana yang gue pilih. Kemungkinan ya masih balik lagi ke goret kalau memang goretnya masih enak buat dijalanin, atau sudah misalnya sudah naik level dan goretnya udah mulai prioritas lagi, mungkin kita balik lagi ke goret. Tapi untuk sementara mungkin masih mix goret gosen ya, goret gosen kita mix buat menjaga tetap berpenghasilan ya setiap harinya, biar enggak besar pasak daripada tiang lah, seperti itu Bor ya. Mungkin kalau gue berbaginya seperti itu Bor ya. Dan mengenai program goret hemat gacor itu mulai besok ya, mulai besok itu udah berlaku. Kalau gue sendiri masih tetap bertahan di reguler karena memang masih ada order yang masuk ya, walaupun gak terlalu banyak, tapi gue masih tetap bertahan di reguler. Kenapa bertahan di reguler? Karena kita nggak tahu kedepannya program itu seperti apa gitu kan. Yang udah juga ada yang nggak bisa keluar jauh, atau yang terbatas, atau yang udah ikut tetap aja sama aja anyap atau gimana ya. Pokoknya banyak dilemanya, masih tanda tanya kan. Kalau gue masih tetap reguler, tapi yang gue kemarin yang gue saranin kalau memang akunnya nggak bunyi sama sekali seharian, ya coba aja ikut ya, mumpung harapan masih bisa ikut di masa uji coba ya. Nanti kan kalau udah launching nggak bisa ikut ya, harus yang andalan sama yang juara. Kalau masih bisa yang masa uji coba ya udah manfaatin aja. Itu saran sedikit buat yang memang nggak bunyi sama sekali seharian akunnya. Kalau gue alhamdulillah masih bunyi, jadi gue masih tetap di reguler gitu Bor ya. Oke Bor, segitu mungkin gue berbicara aja nih, berbagi-bagi pengalaman info ini ya mengenai akun gue sendiri yang mulai drop dari tanggal 15. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang senasib ya, mungkin bisa jadi inspirasi, atau bisa jadi penyemangat yang kemarin drop, sama-sama drop. Ini gue udah mulai bangkit ya, mulai bangkit dengan main mix order dengan tidak terlalu banyak melewati. Ini mulai bangkit ya, walaupun masih agak menunggunya agak lama dan harus pinter-pinter cari posisi diem ya, karena gue sekarang banyak diem ya, banyak banyak nitik diem gitulah. Biasanya gue kan geser dikit bunyi, kalau sekarang banyak cari posisi spot yang gua bisa diem tapi kemungkinan ada order masuk gitu Bor ya. Mungkin bisa jadi pertimbangan atau bisa membantu teman-teman yang senasib sama gue sejak tanggal 15 Desember lalu ya. Udah mau sebulan nih kita ya. Mudah-mudahan besok orderannya presentasi order yang masuk lebih banyak lagi, terutama pagi ya. Pagi udah mulai sekolah normal, kita kejar di ride dulu paginya ya seperti biasa. Dan mudah-mudahan cuaca cukup kondusif untuk kita bawa red ya, karena kalau udah hujan gue pribadi males bawa red ya. Makanya kalau udah hujan gue aktifinnya gosen doang, kayak kemarin gue aktifin gosen doang terus yang lumayan dapat 2 multi ya. Oke, gue tutup aja nih info-infonya. Untuk channel ini kembali gue ingatkan tidak mengupload video live on beat ya. Semua video live on beat di channel gue Gomaksi ya. Jadi channel ini cuma berbagi info aja. Gue juga mungkin nanti akan mengganti tema di channel ini, tapi sementara masih gue upload tentang Gojek ya, buat berbagi-bagi info aja buat teman-teman. Tetap semangat Bor. Terima kasih untuk yang masih setia menonton di channel ini maupun di channel Gomaksi Parung. Salam satu aspal, bye bye.